Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mau menjelaskan tentang hasil kerja keras untuk debug sismik bab 4. Dengan di sini aku Davani Fananda Akmal, saya Andreas Wirawan Ranjaya, saya Noval Arsyadinata, saya Muhammad Akil Fauzi, saya Iqbal Raza Nasrullah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian kodenya dulu ya. Kodenya dulu. Mana kodenya? Post dulu. Oke, jadi saya Iqbal Raza yang akan menjelaskan programnya. Yang pertama di sini kita include yang digunakan untuk memanggil library IO yang digunakan untuk peripheralnya. Habis itu ada include standar library-nya yang digunakan untuk seperti fungsi-fungsi atau yang lain-lainnya. Dan di sini ada include util delay yang digunakan untuk delaying. Setelah itu ada 3 fungsi ini, if and def, define, dan if yang digunakan untuk mendefinisikan nilai clock-nya sebesar 1 MHz apabila sebelumnya tidak didefinisikan. Setelah itu kita di sini mendefinisikan variabel baud juga sebesar 4800 untuk baud rate yang kita inginkan. Dan di sini ada perumusan baud rate yang digunakan yang nanti akan dikonversikan ke nilai biner-biner dari register UBRR. Kita lanjut ke fungsi word init yang digunakan untuk menginisiasi nilai isi-isi dari word tersebut. Yang pertama ada register UBBR high and low yang tadi digunakan untuk mengatur baud rate dari nilai word-nya. Di sini ada register UCSRB yang digunakan untuk mengaktifkan receiver dan transmitter, dan ada register UCSRC dengan mengaktifkan bit Ursel, UCSZ0 dan UCSZ1. Ursel digunakan untuk membaca nilai UCSRC itu sendiri, dan UCSZ0 dan UCSZ1 ini digunakan untuk panjang karakter yang ingin ditransmisikan, yaitu sebesar 8 bit. Setelah itu ada fungsi word transmit yang digunakan untuk mengirimkan word dengan di sini ada busy wait yang digunakan untuk menyiapkan nilai UDR agar bisa agar register UDR tersebut bisa digunakan. Setelah itu di sini ada fungsi ADC init yang digunakan untuk menginisiasi nilai analog digital converternya. Di sini kita mengaktifkan register ADLUX dengan bit ref1 bernilai 0 dan ref0 bernilai 1, yang berarti tegangan referensinya yaitu AVCC. Di sini kita juga mengaktifkan register ADCSRA dengan bit ADEN, ADSC, ADSP2 dan ADSP1. ADEN di sini untuk menenablekan analog digitalnya. Habis itu ADC1 ini digunakan untuk mengaktifkan agar ada converting antara analog dan digital. ADSP2 dan ADSP1 ini berupa prescaler dari kecepatan transmitnya atau percepatan hubungannya dengan bernilai 128 prescaling. Di sini ada busy wait lagi yang digunakan hingga nilai convertingnya selesai. Selama dia ADC belum bernilai 0, berarti ada proses transfer data. Setelah itu ada fungsi map. Fungsi map ini digunakan untuk mendefinisikan rentang nilai yang kita inginkan dengan menggunakan long. Di sini ada X yang digunakan untuk mengisi variabel yang telah kita yang mengisikan variabel dari nilai yang kita dapatkan. Inmin dan inmax adalah rentang nilai yang telah kita dapatkan atau aslinya, dan outmin dan outmax adalah rentang nilai yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengembalikan atau mereturn nilai yang sudah kita definisikan di sini dengan rumus mapping ini, yaitu nilai yang kita dapatkan dikurangi dari rentang nilai bawah aslinya dikalikan dengan selisih nilai yang kita inginkan
dibagi dengan rentang selisih tentang nilai yang aslinya ditambah dengan nilai minimal yang kita inginkan. Sekian dari saya, selanjutnya fungsi utama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya di sini aku bakal jelasin fungsi main atau fungsi utama yang bakal dijalanin di programnya ini. Yang pertama-tama masuk ke kode programnya. Di sini ada integer main. Nah, di integer main ini pertama-tama kita ada deklarasi dulu atau mendefinisikan port itu bakal jadi input atau output. Di sini yang kita gunakan itu adalah DDR bernilai 0x00, dia sebagai input, dan port A sama dengan 0x00, maka dia akan memberikan internal pull down. Terus DDR-B atau port B kita set dengan nilai 0xFF, artinya dia sebagai output, dan port B yang awalnya ini kita setting 0xFF, dia akan bernilai high, tapi di sini lampunya akan mati semua karena lampu di sini itu aktif low. Oke, terus di bawahnya ada UART init dan ADC init. Keduanya ini tuh kayak inisialisasi buat manggil fungsi UART dan fungsi ADC yang udah kita set tadi. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada looping while. Looping while ini maksudnya gimana? Saat dia bernilai 1 di sini, maka di dalam kurung kerawal ini atau encode ini dia bakal dijalanin terus. Nah, jadi langsung next ke sini ADC-SRA. ADC-SRA ini dia akan di shifting nilai 1 sampai masuk ke bit ADSC. Maksudnya masuk ke bit ADSC ini gimana? Jadi bit ADSC dia itu untuk menandakan bahwa ada konversi yang sedang berlangsung kalau dia bernilai 1. Dan kalau dia bernilai 0, maka tidak ada konversi yang sedang berlangsung. Nah, terus di bawahnya lagi ini ada while lagi nih. While ADC-SRA and bit di ADSC ini bernilai 1 tidak sama dengan 0, maka looping di dalam baris while ini akan dilakukan terus-menerus selama nilai dari ADC-SRA dan ADSC ini tidak bernilai 0 atau bernilai 1. Nah, gimana caranya dia keluar dari looping ini? Dia itu keluar dari looping ini ketika ADSC-nya bernilai 0 atau sedang tidak ada konversi yang berlangsung. Nah, kalau dia bernilai 0, artinya di while-nya kan bernilai 0 kan, maka dia akan keluar dari looping baris ini, turun ke bawah. Nah, turun ke bawah di sini kita deklarasikan variabel baru yang berupa integer map ADC. Map ADC ini adalah nilai ADC yang sudah kita petakan, yang semula dari 0, rentan nilainya dari 0 sampai 1023, kita petakan jadi 0 sampai 100 saja. Jadi ketika potensial atau nilai maksimalnya itu nyentuhnya nggak sampai 1023, tapi nyentuhnya cuma sampai 100 doang. Nah, terus di sini kita buat nyalain lampunya itu menggunakan kode port B sama dengan negasi map ADC. Karena tadi port B kita setting sebagai output, tapi dia aktif low, maka di sini nilai dari ADC yang udah kita petakan kita negasiin. Nah, terus di sini ada pemanggilan fungsi UART transmit dengan nilai data dari ADC yang udah kita petakan tadi. Nah, buat pengkondisian nyala lampunya itu di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama-tama ketika nilai ADC yang sudah dipetakan tadi itu kurang dari 10, maka port B ini akan bernilai 0xFF, alias port B ini akan mati. Semua LED itu akan mati. Nah, terus ke kondisi berikutnya, else if nilai dari ADC yang udah dipetakan itu kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30 atau lebih dari 10 karena sudah melewati kondisi ini kan. Artinya dia bisa lebih dari 10 dan kurang dari 30, rentannya 10 sampai 30. Maka port B ini bernilai 0x55. 0x55 ini kalau dimasukkan ke dalam bit-bit yang ada di port B, dia itu akan menyalakan LED yang bit ganjil doang. Nah, berikutnya ke kondisi berikutnya, else if ADC yang udah kita petakan tadi itu nilainya kurang dari 50 dan lebih dari 30, maka dia itu akan menyalakan maka akan dia men-set port B sebagai nilai 0xAA atau nilai bit genap menyala. Nah, turun lagi ke bawah, ketika dia lebih dari 50 dan kurang dari 70 nilainya, maka dia akan menyalakan bit ganjil lagi. Ketika dia turun lagi ke bawah, ketika dia nilainya lebih dari 70 dan nilainya kurang dari 90, maka LED bit genap akan menyala. Nah, setelah itu di sini ada pengkondisian lain, else port B sama dengan 0x00. Maka pengkondisian lain ini ketika dia sudah tidak ada kondisi di sini. Jika tidak ada kondisi di sini, maka yang kita pakai itu dia antara rentan di atas 90 sampai nilai maksimal yang udah kita petakan tadi di sini, yaitu 100. Nah,
dari rentan 90 sampai 100, maka dia akan menyalakan semua LED. Nah, yang bawah sendiri ini return 0, maksudnya return 0 tuh ketika programnya sudah selesai dijalankan atau loopingnya sudah selesai, dia akan membalikan nilainya ke 0. Jadi tidak akan stuck di looping itu kalau programnya sudah selesai dijalankan. Oke, itu sedikit penjelasan dari program kode yang udah kita buat. Terima kasih. Oke, jadi di sini pin yang digunakan pada AVR itu pertama ada pin J7 atau port A. Di sini kita menggunakan ADC 0 ya. Jadi ADC 0 itu dia di pin A0, bisa dilihat yang kabel warna biru. Ini nanti kita hubungkan ke bagian tengah dari si potensiometer. Lalu untuk yang VCC dari potensiometer ini nanti kita warna oranye, kita hubungkan ke bagian dari VCC pada port A. Dan untuk bagian groundnya, ini yang kabel hitam pada potensiometer kita hubungkan ke bagian ground dari port A. Selanjutnya ada pin J9 atau port B. Di sini kita menggunakan port B sebagai sebagai output. Lalu nanti dari port B-nya ini kita hubungkan ke LED karena kita ingin LED-nya nanti menyala. Pin LED ini berada pada pin J22. Lalu ada juga pin AVR header. Ini untuk menghubungkan dari AVR ke komputer agar kode program bisa dikirimkan ke AVR. Lalu selanjutnya ada pin J21 atau UART. Itu memungkinkan komunikasi serial antara dua perangkat. Terus ada di Atmega-nya ini kita ada pin D0 itu untuk receive data. Jadi kita sebagai input dari pin UART. Lalu ada pin D1 itu sebagai TX kalau nggak salah, sebagai transmit data, itu untuk sebagai output pin UART. Mungkin itu saja pin-pin yang sekiranya kita gunakan untuk percobaan kali ini. Dari saya penjelasannya segitu saja. Baik, di sini saya Andreas akan menjelaskan bagaimana cara kerja ADC itu di-convert ke serial monitor. Ini sini kita menuju ke data visual. Nah, pada data visual ini atau disebut dengan serial monitor itu berfungsi sebagai antarmuka, komunikasi antara microcontroller dengan komputer. Seperti microcontroller ini seperti Atmega yang bisa dilihat di sini. Nah, Atmega dengan komputer yang dihubungkan dengan port serial ini. Nah, dengan fungsi ini kita menggunakan serial ini untuk mengirim data antara microcontroller dengan komputer. Dalam kasusnya, penggunaan board dalam DT Combo AVR51 ini, serial monitor untuk menghasilkan hasil pembacaan nilai analog to digital itu pada port serial ini gitu, menggunakan USB serial CH340 atau COM3 gitu. Nah, informasi ini kita akan dapat memantau dan debugging selama pengembangan program microcontroller gitu. Jadi pada ini bisa langsung kita konekkan di sini. Lalu di sini pada ini kita akan putar secara perlahan. Nah, datanya di sini masih belum jelas. Lalu kita akan klik di sini hexa untuk melihat datanya itu menjadikan hexa values. Kita mulai dari 0. Nah, ketika kita putar perlahan, nilai-nilainya akan bertambah ya dengan data deksimal. Dalam kasus ini pada awalnya LED di board DT Combo AVR51 akan mati dan nilai analog pada dari potensiometer akan dibaca. Jika nilai tersebut berada dalam rentang nilai 0 atau 10, LED akan mati. Di mana dalam nilai heksadesimal 0 itu adalah 0, kalau 10 itu adalah A gitu. Ini kalau kita perlahan di sini nilainya akan mungkin A gitu. Lanjutkan. Nah, pada rentang 10 sampai 30 LED akan bit ganjil akan menyala. Jadi LED pada bit ganjil itu akan menyala seperti bit 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan dimana nilai 30 pada heksadesimal itu adalah 1E gitu. Lalu lanjut dengan rentang bit atau rentang heksimal nilai 50 sampai 70 LED bit pada ganjil 50 sampai 70 bitnya itu rentang 30 sampai 50 bit genap akan menyala. Itu jika seperti tadi sekarang jelaskan nilai desimal 30 itu 1E dan 50 itu adalah 32 gitu.
Nah tadi sih ada 1E, terus kita kembangkan lagi, kita mencari 32. Nah ini mungkin lebih dari 50 ya. Nah saya lanjutkan rentang 50 sampai 70 atau nilai heksanya 70 itu adalah 46, itu LED bit ganjil akan menyala gitu. Kita cari lagi. Nah di sini mendekati 46 atau secara desimal dia tuh angkanya 70. Lanjut lagi. Pada rentang 70 sampai 90 LED bit genap itu akan menyala. Tuh. Nah, untuk tadi dijelaskan nilai desimal 70 itu adalah 46 dan nilai heksadesimal 90 itu adalah 5A. Jadi kita cari sampai 5A di sini. Nah, di sini udah mulai lebih ya. Nah, ketika rentang 90 sampai 100 atau 90 itu ada 5A. Dan kalau nilai heksadesimal 100 adalah 64. Jadi ketika 64 semua LED itu akan menyala. Selama proses ini kita mentokin. Nah, terlihat dari sini serial monitornya 64 ini adalah 100 nilai semua. Jadi semua LED akan menyala. Selama proses ini nilai ADC atau analog to digital converter akan ditampilkan secara format desimal pada serial monitor. Jadi kita memudahkan pemantauan dan debugging selama melalui komunikasi serial dengan komputer. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja LED pada serial monitor akan dijelaskan oleh Abnur. Terima kasih. Oke, setelah tadi kode programnya disusun sedemikian rupa dan diinstalkan kepada microcontrollernya ini, kita bisa mengatur cara kerja potensiometer terhadap LED yang ada di sini. Oke, langsung aja kita coba dengan kita memutarkan potensiometer. LED awalnya akan mati semua. Kita mulai memutarkan potensiometernya perlahan. Dia akan menyalakan. Nah, dia akan menyalakan LED dengan bit ganjil. Jumping lagi dia. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi putar potensiometernya. Dia mulai masuk ke nilai 30 ke 50, akan menyalakan bit genap. Kita lanjut lagi memutar potensiometernya lagi perlahan, akan menyalakan LED ganjil lagi sesuai pada perintah soal. Lalu kita putar lagi perlahan, akan menyalakan LED pada bit genap. Lalu yang terakhir dia akan menyalakan keseluruhan LED. Nah, saat potensiometernya sudah diputar secara maksimal. Itu tadi hasil kerja kelompok debug bab 4 kelompok 4. Oke, itu tadi hasil kerja proyek kami kelompok 4 mengenai tentang debug bab 4 bab UART ya, UART sama ADC dan ADC. Ya, sekian dari kami, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab.